Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Istika Sari. Nomor BP 1911072046, kelas 2B D4 Telekomunikasi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi pemancar dan penerima frekuensi modulasi menggunakan software LabVIEW. Tujuan percobaan ini yaitu mengoperasikan software LabVIEW, mampu memahami prinsip kerja dan proses teknik modulasi dan demodulasi, mengamati pengaruh atau hasil sinyal output yang diperoleh jika informasi berupa sinyal input sinusoidal yang terkena noise maupun tidak. Yang terakhir yaitu menganalisa sinyal yang dikirimkan dan diterima serta pengaruh sinyal pada kanal AWGN. Kedua itu teknik penunjang. Frequency modulation atau yang disingkat FM adalah proses penumpangan sinyal informasi pada sinyal pembawa carrier. Jadi dalam FM, bentuk sinyal pembawa carrier itu lamanya mengikuti perubahan sinyal informasi. Jika sinyal pembawa diselipkan, maka frekuensi gelombang pembawa akan naik menuju harga maksimal dan arah positif. Kemudian frekuensi gelombang pembawa akan turun kembali menuju nilai frekuensi aslinya sesuai dengan nilai amplitude sinyal demodulasi yang menuju nol. Bahan dan peralatan. Yang pertama yaitu laptop dan software LabVIEW. Yang selanjutnya yaitu langkah percobaan. Yang pertama, install software LabVIEW di laptop. Cari folder simulasi FM di laptop. Anda klik FM simulator seperti ini. Selanjutnya kita tekan tanda ini untuk menghidupkannya. Langkah keempat yaitu noise AFGN-nya kita off-kan. Berikan frekuensi informasi 1 kHz dengan amplitude 1 EPP dan berikan sinyal pembawa carrier-nya sebesar 10 kHz dengan deviasi 5 kHz. Maka kita akan mengamati sinyal keluaran pemancar FM, penerima FM, dan spektrum frekuensi. Di sini ketika kita berikan sinyal amplitudenya sebesar 1 EPP, sedangkan sinyal carrier-nya adalah 10.000 Hz dan deviasinya sebesar 5.000, maka sinyalnya outputnya seperti ini. Ini noise AFGN-nya tidak kita hidupkan seperti penjelasan yang tadi. Kemudian frekuensinya tidak ada perubahan. Demodulasinya nilai dari lembah seperti mendatar seperti ini. Nah, pada spektrumnya berbentuk menyerupai sinyal demodulasinya. Ketika tegangan informasinya kita ubah menjadi 5 EPP, 10 EPP, 15 EPP, dan 25 EPP. Amati sinyal keluaran pemancar dan penerima FM dan spektrum frekuensi perubahan kenaikan dengan input informasi analisa. Di sini kita lihat ketika kita rubah menjadi sinyal outputnya sebesar 5, maka bukit yang tadi, lembah yang tadi mendekati nilai positif, yaitu mendekati nilai 0. Dan di sini juga mendekati nilai 0. Untuk domain frekuensinya tidak ada perubahan. Modulasinya terdapat bukit kecil dengan lembah yang
berbentuk lancip, dan power spektrum seperti ini. Ketika dikasih coba 10, power spektrum berubah, sinyal outputnya juga berubah. Nilai lembah tadi juga bernilai positif, dan banyak gelombangnya semakin banyak, dengan periode yang semakin kecil. Domain frekuensinya tidak ada perubahan, maksudnya berubah, tidak ada pergerakan. Demodulasinya lembahnya semakin lancip dengan ada bukit kecil di sini. Sampai spektrumnya juga berubah. Ketika kita rubah menjadi sebesar 15, maka sinyal outputnya gelombangnya semakin banyak dengan periode yang semakin kecil, dan terdapat satu bukit yang lebih besar sedangkan demodulasinya di sini lembahnya semakin kecil dan juga semakin lancip. Untuk power spektrumnya semakin banyak. Jadi ketika dikasih 25 fpp, maka power spektrumnya berubah, demodulasinya semakin kecil dari yang tadi dan juga semakin lancip. Dan sinyal outputnya, periodenya semakin kecil dengan gelombang yang semakin banyak. Selanjutnya ketika kita rubah nilainya menjadi 1 kembali, langkah ke-6 ya, dengan deviasinya yang kita rubah menjadi 1000 kHz. 1000 Hz maksudnya 10.000 Hz. Maka periodenya semakin kecil, gelombangnya semakin banyak, domain frekuensinya juga berubah, demodulasinya semakin lancip, spektrumnya seperti ini. Ketika kita beri sebesar 15.000 kHz, power spektrumnya berubah, demodulasinya ada sedikit pergerakan di sini, ada sedikit gelombang di sini, cuman tidak terlalu jelas. Domain frekuensinya dan sinyal outputnya, periodenya semakin kecil dengan gelombang yang semakin banyak. Ketika kita coba jadi 25, maka sinyal outputnya bisa dilihat kalau gelombangnya semakin banyak dan periodenya juga semakin kecil. Bisa dilihat di sini kayak seperti tidak ada celah di sini. Dan nilai gelombang juga, nilai bukitnya juga lancip dengan bukit yang segini. Ada bukit yang kecil di lembahnya, sedangkan untuk bukitnya terdapat sedikit lembah yang kecil. Selanjutnya yang langkah ke-7 yaitu ketika kita rubah ini kembali seperti langkah ke-4.
kita hidupkan noise. Terlihat sedikit pergerakan, namun tidak terlalu jelas atau bisa kita abaikan. Dengan domain frekuensi yang ada pergerakan yang sedikit, demodulasinya juga terlihat jelas. Sedangkan spektrumnya seperti ini. Ketika kita rubah sinyalnya menjadi 50 M, maka pergerakannya akan semakin besar di sinyal keluaran yang terkena noise. Sedangkan domain frekuensinya juga terlihat pergerakannya cukup jelas ya. Sedangkan untuk demodulasinya juga sangat terlihat jelas pergerakannya. Dan power spektrum sama seperti ketika kita memberikan AWGN-nya sama dengan 1. Oke, coba kita berikan nilainya misalnya 100 atau 75 lah dulu sebagai perbandingan. Kita berikan penambahan AWGN-nya sedikit-sedikit. Bisa dilihat tidak ada perubahan pada power spektrumnya, sedangkan demodulasi memiliki pergerakan yang lebih cepat lagi dan tidak beraturan. Sedangkan domain frekuensinya juga semakin jelas, sinyal outputnya juga semakin jelas. Ini untuk amplitudonya nilai 1 FEP, frekuensi kariernya sebesar 10.000 Hz dengan deviasi 5.000 Hz. 5 Hz, maaf. Pergerakannya semakin jelas dengan namun power spektrumnya tidak memiliki perubahan. Apabila kita masukkan nilai 500 misalnya, maka bisa dilihat pergerakannya semakin besar, domain frekuensinya juga semakin besar pergerakannya, demodulasinya juga semakin besar, dengan power spektrum tidak berubah sedikit pun. Oke, ketika kita coba hidupkan noise-nya sebesar 1 M, namun FEP-nya kita rubah seperti pada langkah kelima, misalnya di 5, maka sinyal outputnya akan berubah dengan gelombang yang sedikit. Domain frekuensinya juga, demodulasinya ada pergerakan yang lebih jelas ya, walaupun hanya sedikit pergerakan. Dan spektrumnya bentuk gelombangnya berubah, namun tidak ada pergerakan. Selanjutnya ketika kita beri nilai misalnya 100, power spektrum tidak ada perubahan. Demodulasinya memiliki perubahan, dengan domain frekuensinya juga memiliki gelombang perubahan, memiliki gelombang yang bergerak dari sini, pergerakan ya. Dan sinyal outputnya juga memiliki pergerakan pada keluaran sinyal FM-nya yang terkena noise. Jadi makin besar nilai AFGN-nya, makin besar nilai AWGN-nya, maka sinyal output atau sinyal keluaran FM yang terkena noise juga pergerakannya semakin besar, domain frekuensinya pergerakannya juga semakin besar, demodulasinya juga bergerak semakin cepat, namun power spektrumnya tidak ada pergerakan sedikit pun. Ini ketika kita berikan FEP-nya sebesar 5 FEP. Ketika kita berikan 10 FEP, gelombangnya tentu berubah. Ya, ini yang ketika kita beri 100 M AWGN-nya, pergerakannya sangat jelas. Demodulasinya bergerak, frekuensinya juga, power spektrumnya juga tidak bergerak, walaupun berubah namun tidak bergerak seperti sinyal output, domain frekuensi, dan demodulasinya. Ini juga ketika kita masukkan amplitude sinyal
FPP-nya semakin tinggi seperti 15 atau 25, maka yang berubah adalah gelombangnya yang di sini. Namun tidak ada memiliki pergerakan. Sedangkan demodulasi ada pergerakan, kemudian frekuensinya ada pergerakan, sinyal outputnya ada perubahan dan pergerakan. Kita contohkan ketika kita berikan FPP-nya sebesar 25. Dengan misalnya kita beri pergerakannya yang satu dulu untuk pembeda. Ini ketika kita berikan FPP-nya 25, noise-nya 1, maka pergerakannya kecil dengan periode yang kecil dan gelombang yang lumayan banyak. Untuk domain frekuensinya juga ada pergerakan yang kecil. Demodulasinya ada pergerakan. Nah, tambahnya juga melancip dan mendekati nilai positif. Untuk pola spektrumnya tidak memiliki perubahan. Baiklah, untuk sekarang kita akan mencobakan yaitu ketika kita menghidupkan AWGN-nya, namun yang sebelumnya kita merubah adalah nilai FPP-nya. Jadi sekarang kita merubah deviasinya sebesar 10.000 ya. Kita lihat sinyal outputnya, sinyalnya berubah. Gelombang yang tadi membentuk bukit yang besar dengan lembah yang kecil. Untuk domain frekuensinya tidak ada pergerakan ya, atau bisa dibilang sangat kecil sehingga bisa dianggap tidak ada. Jadi modulasinya pergerakan seperti ini, dan spektrumnya gelombangnya berubah tapi tidak ada memiliki pergerakan. Sebelumnya kita coba, misalnya langsung kita coba 100 misal. Pola spektrumnya tidak berubah, demodulasinya bergerak semakin cepat, domain frekuensinya juga semakin jelas pergerakannya, sinyal outputnya juga terlihat sangat jelas pergerakannya. Di sini coba kita rubah nilai menjadi 25 misal. Gelombangnya berubah. Ini kita ubah ya. Standar deviasinya. Pergerakannya sangat kecil sekali hingga bisa dibilang tidak ada. Domain frekuensinya juga ada pergerakan yang kecil. Demodulasinya bisa kita lihat kalau pergerakannya sangat kecil sekali, dan spektrumnya gelombangnya yang berubah namun tidak memiliki pergerakan sama sekali. Untuk mengetes apakah memang benar tidak ada pergerakan, coba kita berikan nilai noise-nya sebesar 100, maka tidak ada pergerakan di pola spektrumnya. Sedangkan demodulasinya pergerakannya sangat jelas sekali, dan domain frekuensi dan sinyal outputnya sangat terlihat jelas. Begitu seterusnya. Jadi jika nilai AWGN-nya kita rubah, maka yang berubah atau yang memiliki pergerakan hanya sinyal output, domain frekuensi, dan demodulasi. Sedangkan pola spektrumnya tidak berubah. Jadi pola spektrumnya hanya berubah ketika amplitudenya kita rubah dan deviasinya kita rubah. Walaupun kita berikan nilai noise-nya lumayan tinggi, misalnya 1000 misalnya kan, hanya pergerakan di keluaran sinyal yang terkena noise yang berubah, domain frekuensinya dan demodulasi. Sedangkan pola spektrumnya tidak ada perubahan. Baiklah,
Selanjutnya, kesimpulannya yaitu maaf sedikit penjelasan untuk demodulasi, indeks modulasi. Kita dapat mengujinya dengan menggunakan rumus MF sama dengan delta F per Fm, di mana nilai delta F-nya bisa kita ambil dari ini. Maaf, ini kita rubah dulu ya seperti sebelumnya. Delta F-nya adalah 5000 dan Fm-nya, frekuensi maksimalnya adalah 15.000, sehingga didapat indeks modulasinya sebesar 0,33. Sedangkan untuk bandwidth-nya kita menggunakan rumus 2 kali indeks modulasi dalam kurung ya, ditambah 1 dikali frekuensi maksimalnya, didapat hasilnya 39.990 yang kita ganapkan menjadi 40.000 bandwidth-nya. Sama bukan? Seperti ini. Ini bandwidth-nya, ini indeks modulasinya. Jadi kesimpulan pada percobaan kali ini yaitu pada percobaan didapatkan bahwa dari percobaan keempat sampai 6 tanpa mengaktifkan AWGM dihasilkan sinyal modulasi yang sesuai pada pernyataan secara teori, yang mana frekuensi modulasi adalah modulasi atau penumpangan sinyal karier yang akan mengubah frekuensi dari sinyal pembawa atau kariernya. Untuk sinyal keluaran FM memiliki amplitudo yang berubah dengan pengaruh dari frekuensi modulasi serta tegangan informasi. Sedangkan dengan frekuensi, gelombangnya berubah sesuai dengan perubahan sinyal informasi. Yang kedua, noise. Ada sinyal yang tidak diinginkan yang muncul secara alami, yang mana noise ini menyebabkan kesalahan transmisi data yang mengakibatkan lambatnya suatu pengiriman pertukaran data atau informasi. Tiga itu pada percobaan. Ketujuh tadi, dengan meniru atau mengulang semua dari percobaan keempat sampai keenam, hanya mengaktifkan perbedaannya ya, hanya mengaktifkan mode AWGN atau noise-nya, didapatkan bahwa semua hasil gelombang penerima FM itu mengalami gangguan atau perubahan. Namun pada AWGM1, semua gelombang yang menerima FM hanya sedikit mengalami perubahan dan hanya terdapat perubahan kecil dan bisa kita bilang tidak ada. Di sini yang keempat dapat dinilai yang keempat dapat kita ketahui bahwa salah satu keunggulan modulasi FM adalah lebih tahan dari noise. Untuk itu sekian penyampaian saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.